Aksi penipuan dengan modus memalsukan bukti transfer pembayaran di salah satu pusat perbelanjaan di Jakarta Selatan viral di media sosial. Tak sampai 24 jam, saudara, pelaku berhasil ditangkap polisi. Inilah aksi pelaku berinisial TNA saat melakukan pembayaran di kasir dengan metode transfer. Bukannya mentransfer pembayaran belanja, pelaku justru mengedit bukti pembayaran untuk diubah nominalnya sesuai dengan nota pembayaran. Peristiwa ini terjadi saat kondisi toko sedang sepi pembeli, di mana akibat kejadian ini pihak toko mengalami kerugian jutaan rupiah. Tak butuh waktu lama, Polres Jakarta Selatan langsung menangkap pelaku di salah satu hotel di kawasan Jakarta Selatan. Pelaku diketahui bernama Tessa Nur Aliyah, warga Limo, Depok, Jawa Barat. Usai ditangkap, pelaku mengakui perbuatannya dan siap bertanggung jawab dengan membayar tagihan yang sudah diambilnya. Dari hasil mediasi, pelaku dan toko sepakat untuk berdamai dengan catatan pelaku wajib membuat surat pernyataan dan mengganti biaya kerugian toko. Saya selaku penipuan di toko Jenahara PIM 2 mengucapkan permohonan maaf sebesar-besarnya kepada toko Jenahara dan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada manajemen toko. Terima kasih banyak atas kebesaran hatinya, juga kepada kasir yang saya rugikan yang sudah memberikan keringanan untuk saya melakukan ganti rugi penipuan tersebut. Dan saya berterima kasih kepada kantor Polres Metro Jakarta Selatan yang sudah bisa memediasikan kami antara saya, korban dan juga pelapor, sehingga saya bisa mengganti rugi dan juga saya bisa pulang dengan keluarga dengan nyaman. Dan dari pemilik toko baju melakukan mediasi saja, jadi tidak melaporkan hal yang dialaminya. Kemudian dari situ duduk bareng, kemudian terjadi mediasi dan berakhir dengan damai, dengan surat perjanjian tentunya. Saudara, Rumah Sakit Persada Malang buka suara atas kasus dugaan pelecehan seksual yang dilakukan Dr. IGD. Rumah sakit membenarkan insiden terjadi pada September 2022 dan dokter tersebut kini dinonaktifkan dari rumah sakit. Dalam konferensi pers pada Jumat pagi, manajemen Rumah Sakit Persada Kota Malang membenarkan bahwa Dr. IGD yang viral diduga melakukan pelecehan seksual pada pasien rawat inap atas nama AY adalah Dr. IGD rumah sakit. Saat ini dokter tersebut sudah dinonaktifkan dari rumah sakit. Subkomite Etik dan Disiplin Rumah Sakit bilang bahwa benar pada bulan September 2022 ada pasien rawat inap atas nama korban yang menceritakan kisah pelecehan seksual di media sosial. Investigasi internal telah dilakukan rumah sakit dan hasilnya dalam pengakuannya, Dr. AY tidak mengaku bahwa melakukan pelecehan seksual. Pada rumah sakit, Dr. AY bilang melakukan tindakan pemeriksaan wajar. Kini rumah sakit menunggu pengaduan korban dan proses hukum untuk melakukan langkah berikutnya. Saudara, kami akhiri Kompas Pagi pada hari ini. Saya Edwin Chan. Dan saya Glenny Soktania. Berterima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.
Bersama tokoh-tokoh perempuan nasional, Kompas TV merayakan ketangguhan perempuan-perempuan Indonesia yang berdedikasi dan menginspirasi. Dengan penampilan spesial dari Krisdayanti dan Woro Mustiko, Anugerah Puspa Bangsa, Minggu 20 April pukul 8 malam di Kompas TV.